Sistem genitourinary adalah sebuah kompleks sistem dalam organ tubuh manusia yang bertujuan untuk menyaring darah, menghilangkan produksi sistem metabolisme, dan juga mengeluarkan urin. Pemeriksaan sistem genitourinary yaitu adalah untuk mendeteksi atau mendiagnosa sebuah penyakit ataupun juga gangguan yang terkait pada sistem tersebut. Ini meliputi yaitu penyinaran atau identifikasi masalah, lalu juga riwayat penyakit, pengkajian fisik atau pemeriksaan fisik, dan juga diagnosa. Pemeriksaan fisik yang pertama adalah inspeksi, di mana kita memperhatikan kontur abdomen dan vulva untuk mendeteksi apakah ada pembesaran ataukah adanya massa. Kemudian kita melihat juga apakah ada perubahan warna kulit seperti adanya kemerahan atau kebiruan, serta tanda-tanda lainnya seperti adanya pembengkakan, nyeri, ataupun adanya ruam. Berikutnya, perkusi. Perkusi merupakan salah satu teknik pemeriksaan fisik yang penting dalam evaluasi sistem genitourinary. Meskipun memiliki keterbatasan, perkusi dapat memberikan informasi berharga tentang ukuran, bentuk, dan adanya kelainan pada organ-organ dalam rongga perut. Gunakan perkusi untuk menentukan batas-batas organ dan adanya massa. DRA atau Digital Rectal Estimation digunakan untuk palpasi prostat pada pria dan menilai konsistensi dan ukuran. Bermanfaat juga dalam diagnosa prostat, kanker, dan lain-lain. Oke, bagian selanjutnya adalah perkusi, di mana kita akan melakukan perkusi pada bagian perut, yaitu kita melakukannya untuk mengevaluasi apakah adanya suara abnormal yang mungkin menunjukkan masalah pada organ-organ di dalamnya seperti ginjal dan juga kandung kemih. Kemudian daerah suprapubik, di mana perkusi di area ini untuk membantu menilai apakah ukuran kandung kemih ada pembesaran atau distensi. Yang ketiga adalah flank. Perkusi pada daerah flank atau sisi punggung bawah dapat membantu mendeteksi apakah adanya nyeri atau masalah pada ginjal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian auskultasi, yaitu dengarkan bunyi-bunyi internal seperti persitaltik kandung kemih. Anatomi dan fisiologi dari genitourinary. Yang pertama, ovarium dan testis. Ovarium adalah kelenjar berpasangan yang terletak di kiri dan kanan. Berbentuk oval kecil dan terhubung langsung ke rahim melalui ligamen ovarium. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu medula atau bagian dalam yang mengandung pembuluh darah dan limfe. Yang kedua yaitu korteks atau bagian luar yang berisi folikel ovarium yang mengandung sel telur. Fungsi utamanya ada produksi ovum dan juga produksi hormon. Kalau produksi ovum setiap 1 bulannya, satu folikel matang melepaskan ovum ke dalam rongga peritoneum. Nah, proses ini dikenal sebagai ovulasi. Kalau produksi hormon itu, ovarium memproduksi hormon estrogen dan juga progesteron yang penting untuk regulasi menstruasi dan juga perkembangan ciri-ciri seksual sekunder wanita. Testis adalah kelenjar berpasangan yang terletak di dalam skrotum. Kemudian testis adalah kelenjar berpasangan yang terletak di dalam skrotum. Terdiri dari tubulus seminiferus di mana sperma diproduksi. Fungsi utamanya sebagai produksi sperma dan juga hormon. Produksi sperma melalui spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Kalau produksi hormon itu yaitu menghasilkan testosteron untuk perkembangan seksual dan juga fungsi reproduksi pria. Organ yang kedua yaitu traktus sperma atau ovidum. Traktus sperma sebagai saluran yang mengangkut sperma dari testis ke luar tubuh. Proses ini melibatkan beberapa struktur, yaitu epididymis sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Kemudian yang kedua, ductus deferens sebagai saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Kemudian yang ketiga itu uretra atau saluran akhir untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi.
Kemudian oviduk atau tuba Fallopi sebagai saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Panjang sekitar 12 cm dengan diameter 3-8 mm. Dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu interstitialis, kemudian pars istimsia, kemudian pars ampullaris, dan juga pars infundibulum. Di ujung bagian tuba Fallopi itu dilengkapi dengan fimbriae yang berfungsi menangkap ovum saat ovulasi. Bagian utamanya yaitu transportasi ovum, di mana dia itu mengangkut ovum dari ovarium ke rahim. Kemudian yang kedua itu tempat fertilisasi, yang merupakan lokasi di mana sperma bertemu dengan ovum untuk difertilisasi. Terdapat 2 ginjal yang terletak di bagian belakang abdomen. Nah, setiap ginjal memiliki nefron untuk unit fungsionalnya. Fungsinya apa sih? Ginjal menyaring darah untuk mengeluarkan limbah dari dalam tubuh yang merupakan kelebihan zat melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Kemudian ada ureter, di mana ureter ini adalah 2 tabung panjang yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Nah, ureter menggunakan gerakan peristaltik untuk mendorong urin dari ginjal turun ke kandung kemih. Dan terakhir ada kandung kemih, di mana kandung kemih ini adalah organ yang berotot dan elastis yang terletak di bagian panggul manusia. Nah, fungsi dari kandung kemih ini untuk menyimpan urin sampai mencapai kapasitas tertentu yang kemudian memicu refleks untuk berkemih. Nah, saat berkemih, otot detrusor ini berkontraksi untuk mengeluarkan urin melalui uretra. Shalom, saya Rahaina Silalahi. Silakan menjelaskan bagaimana endometrium dan uretra bekerja dalam sistem genital urinary. Endometrium adalah lapisan dalam dinding rahim yang terdiri dari sel epitel, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Nah, fungsinya itu sangat penting buat reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu terbagi menjadi 2 lapisan utama. Ada stratum basalis dan stratum fungsionalis. Ya, lapisan basalis ini yang berdekatan dengan myometrium atau otot rahim, ini adalah lapisan yang tetap selama siklus menstruasi. Sedangkan stratum fungsionalis adalah yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi. Contohnya, stratum fungsionalis ini akan menebal sebagai respon terhadap hormon estrogen dan progesteron. Lalu luruh saat menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Nah, secara fisiologisnya dia akan menebal untuk menyiapkan rahim menerima embrio dan mengalami perubahan selama siklus menstruasi di bawah pengaruh hormon. Dan yang terakhir ada berperan dalam aliran darah dan menstruasi dan kehamilan. Nah, yang kedua ada anatomi uretra. Uretra itu adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh dan juga berfungsi untuk mengeluarkan urin. Nah, anatomi uretra ini dibagi menjadi 2, ada di bagian wanita dan pria. Nah, di sini fisiologinya uretra memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai ekskresi urin yang terdiri dari sphincter uretra internal, sphincter uretra eksternal, lalu ada interaksi dengan sistem. Sphincter uretra internal sendiri itu diatur oleh sistem saraf otonom dan terbuka secara otomatis saat kandung kemih penuh. Nah, yang kedua, sphincter uretra eksternal diatur oleh sistem saraf somatik, memungkinkan kontrol sukarela atas buang air kecil. Gangguan umum pada sistem genitourinary. Adapun beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem genitourinary antara lain, yang pertama ada infeksi urinary tract infection atau sering disebut juga ISK, infeksi saluran kemih. Infeksi ini terjadi karena bakteri pada saluran kemih yang dapat menyebabkan nyeri saat buang air kecil dan juga frekuensi buang air kecil meningkat. Kemudian ada kidney stone atau batu ginjal. Ini disebabkan karena pembentukan kristal mineral di ginjal yang dapat menyebabkan nyeri yang hebat dan juga gangguan saat buang air kecil.
Oke, gangguan yang berikutnya adalah kanker prostat. Sel kanker yang tumbuh di prostat yang dapat menyebabkan gejala seperti nyeri pinggang, kesulitan buang air kecil, dan juga perubahan pada pola tinja. Adapun endometriosis atau membran endometrial ekstrinsik, adanya jaringan endometrium di tempat lain di tubuh wanita yang dapat menyebabkan nyeri menstruasi intensif dan juga gejala lainnya. Berikutnya ada osteoporosis atau penyakit tulang porifosis atau kerugian densitas tulang yang dapat meningkatkan risiko fraktur dan juga osteopenia. Urinary retention atau retensi urina adalah kesulitan buang air kecil yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti obstruksi uretra ataupun hipertrofi prostat benigna. Ketiga adalah sistitis atau bakterial sistitis, adalah infeksi bakteri pada kandung kemih yang dapat menyebabkan nyeri buang air kecil dan perasaan ingin buang air kecil tanpa output. Keempat adalah benign prostatic hyperplasia atau BPH, di mana itu adalah pertambahan volume prostat yang dapat menyebabkan nyeri pinggang, kesulitan buang air kecil, dan gejala lainnya.